Oke, sekarang kita masuk ke modul cara menghitung atau membuat sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini sangat penting dalam proses evaluasi DCF karena pada dasarnya angka asumsi yang kita pilih khususnya di bagian WACC dan growth rate ya itu kita masih penuh dengan ketidakpastian. Bisa jadi angka yang kita pilih itu lebih besar dibandingkan rata-rata angka WACC yang sudah ditentukan oleh para analis lainnya atau bisa jadi lebih rendah. Begitu juga dengan growth rate-nya. Oleh karena itu kita buat asumsi kalau misalnya ini dibuat dalam tabel misalnya dengan rentang WACC dari angka yang sudah kita pilih, kemudian kalau dia berkurang sekian standar deviasi tertentu atau bertambah standar deviasi tertentu, begitu juga dengan angka growth rate-nya, rentangnya itu mempengaruhi harga kalkulasi intrinsic value-nya menjadi berapa. Nah, ini kita langsung aja. Pertama kita masukkan angka growth rate dan WACC-nya. Dalam membuat sensitivity analysis, kita perlu memakai Excel. Bagi teman-teman yang sudah jatuh cinta menggunakan Google Sheet, ya mohon kembali lagi ke Excel karena di Google Sheet itu belum ada fitur untuk melakukan tabel analisis. Ini baru adanya di Excel. Dalam melakukan tabel analisis, kita tidak bisa mengambil angkanya secara langsung dari sini ya, 3% dan 9,2% dari angka growth rate dan WACC-nya dari bagian section valuation. Oleh karena itu, kita kopas ya, kita Ctrl C seperti ini. Kemudian kita Ctrl C paste value ya, dapetin value-nya aja. Kalau misalnya teman-teman lihat ya ke dalam selnya, itu angkanya tidak genap 3,0% tapi 3,0078 sekian persen. Begitu juga dengan angka WACC-nya itu juga angkanya ada 9,2002258 sekian kayak gitu. Baru nanti dari dua angka ini itu teman-teman koneksikan dengan tabel yang sudah disiapkan seperti ini ya. Tabel ini terdiri dari Y-axis dan X-axis ya. Untuk X-axis-nya bisa kita ambil dari growth-nya 3,0%. Kemudian untuk Y-axis-nya kita ambil dari data WACC di atas ini. Nah, ini tidak bisa diambil langsung ya, sama dengan dari sel yang ini, B364, ataupun yang terminal growth rate-nya ngambil dari sel B363. Itu nanti tabel analisisnya tidak akan. Kemudian kita tentukan horizontal steps-nya ya, yang di bagian sini. Itu mau standar deviasinya berapa dibandingkan dari angka indikator yang kita tentukan, misalnya 3%, kemudian ke kirinya itu berkurang berapa gitu, misalnya kita taruh 0,5% ya. Jadi standar deviasi satu ke kirinya itu jadi 2,5%, ke kiri lagi 2%, begitu juga ke kanan ini bertambah 0,5% dan 0,5%. Sedangkan untuk WACC kita tentukan misalnya vertical steps-nya 0,8. Nah, ini kalau misalnya ke atas itu makin berkurang 0,8 setiap satu standar deviasi. Begitu juga kalau misalnya ke bawah ini bertambah 0,8 setiap satu standar deviasi. Sekarang kita bikin tabel analisisnya. Pertama, kita tulis sama dengan kita mau mengambil ini angka apanya. Misalnya angka intrinsic value-nya, yaitu rumus 1834 ini dapatnya dari mana? Langsung aja kita ambil dari sini ya. Kemudian nanti kita lakukan tabel analisis seperti ini. Ini saya tekan dulu ya. Ini bisa dilihat dari data seperti ini. Kemudian pilih nih what if analysis. Kemudian kita pilih data tabel. Nah, dari data tabel ini kita pilih row inputnya. Row tuh yang ini ya, row tuh yang baris, kalau kolom tuh yang ini, yang bawah. Nah, row input cell-nya tadi kan angka terminal growth rate-nya ya, sedangkan kolom itu kita ngambil dari data WACC ya. Kemudian kita klik OK, dan kita peroleh angkanya seperti ini. Nah, ini udah otomatis ya. Namun, kok bisa Mas ada warna-warninya seperti ini? Nah, ini kalau di Excel kita bisa menggunakan conditional formatting, supaya mempermudah dalam analisis mana sih angka yang semakin lebih besar dibandingkan angka di tengah ini, dan mana angka yang dia semakin atau lebih kecil dibandingkan angka yang di tengah ini. Kita bisa drag ya dari sini, dari awal ini sampai yang ke bawah kanan bawah. Kemudian kita klik di sini conditional formatting, kemudian color scales, kita bisa pilih yang warna ini mana aja, misalnya hijau, putih, merah seperti ini, kayak gitu. Atau kondisi tadi saya menggunakan color scales, kemudian more rules, kemudian pilih stylenya 3 color scale, kemudian kalau misalnya yang lowest value kita pakai warna misalnya merah, kalau misalnya highest value kita pakai warna yang biru hijau seperti ini, kemudian kalau tengah kita let's say warnanya putih aja kayak gitu, kemudian kita klik OK dan kita peroleh tampilan warna atau heat map-nya seperti ini. Semakin biru dia semakin jauh lebih tinggi dibandingkan angka tengah tadi 1834. Di sini kita bisa juga untuk mempermudah analisis sensitivity ini, kita alih-alih menggunakan angka intrinsic value, kita bisa ambil
sama dengan dari upside downside-nya ini di sini ya. Angkanya ini saya sengaja tadi udah saya warna putih ya. Kemudian bisa juga dalam pakai persen seperti ini ya, 16%, atasnya 15,5% kalau menggunakan satu desimal di belakang koma. Kemudian agar lebih menarik aja saya warnanya hilangkan ya jadi putih ketika nanti di crop ya, dan kemudian dipresentasikan nanti tidak kelihatan angka ini rumusnya. Kemudian kita drag ya dari angka rumusnya tadi sampai ke kanan bawah ini, termasuk dengan angka asumsi, termasuk standar deviasinya ya untuk growth dan WACC ya. Kemudian kita pilih lagi data, kemudian kita pilih what if analysis, kemudian kita pilih data tabel, kemudian row inputnya kembali lagi ya, yang bagian baris di atasnya itu adalah terminal growth rate, kemudian bagian kolom input cellnya adalah WACC-nya, kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini angkanya sudah menjadi seperti ini ya. Ini kalau misalnya mau diganti conditional formattingnya juga bisa. Kita kembali ke home, kemudian conditional formatting ya, kita klik di sini. Kemudian color scales-nya bisa aja kita langsung pilih yang misalnya ini biru, putih, dan merah. Untuk bisa mempermudah lagi melihat perbedaan sebenarnya ketika seberapa sensitif sih untuk setiap berkurangnya satu standar deviasi atau bertambah satu standar deviasi, mana yang lebih sensitif? Kita bisa menggunakan hitungan sederhana ya, plus dan minus dari steps from center. Misalnya kita hitung dari sini dikurangin dengan centernya ini 15,5%, tapi centernya kita buat dia tidak bergerak menggunakan sign dollar ini ya, bisa menggunakan langsung klik F4 ataupun Fn F4, nanti bisa dicoba di komputer masing-masing. Kemudian kita klik enter ya, kemudian kita kopas sampai ke bawah sini, kemudian kita paste spesial atau bisa pakai Ctrl Alt V ya, atau di pengguna Mac bisa menggunakan Command Alt V, kemudian pilih formula ya, kemudian OK, dan akan dapat seperti ini. Kemudian condition formattingnya bisa kita ubah lagi, color scales-nya kita ganti yang misalnya yang ini hijau, putih, merah. Dari sini sebenarnya lebih mudah dalam melakukan analisis ya. Misalnya ketika bertambah, misalnya untuk kondisi WACC-nya tetap sama di 9,2%, tapi ketika bertambahnya growth rate-nya 0,5%, itu pertambahan upside-nya itu sebesar 5%. Namun jika berkurangnya satu standar deviasi atau 0,5% atau menjadi 2,5%, itu berkurangnya cuma 4,2%. Berarti ketika ada pertambahan satu standar deviasi, itu jauh lebih sensitif dibandingkan kalau berkurang satu standar deviasi. Begitu juga untuk case-nya, misalnya growth-nya tetap 3%, tapi kondisinya ini yang bertambah dan berkurang adalah WACC-nya. Kita bandingkan ketika ini turun satu standar deviasi, ini upside-nya naik 13,2%, tapi jika WACC-nya bertambah satu standar deviasi, justru upside-nya turun 10,3%. Antara 13,2 dengan 10,3 jauh lebih besar 13,2%. Artinya setiap penurunan WACC satu standar deviasi itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan kenaikan satu standar deviasi pada WACC. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat rentang angka intrinsic value ya, perhitungan dari dalam kondisi yang paling rendah sampai paling tingginya seperti ini. Nah, ini nanti ketika misalnya ditunjukkan dalam presentasi bisa menggunakan tabel 5x5 instead of 5x10 seperti ini ya. Misalnya nanti dari 7,7 ini sampai 10,7% untuk WACC-nya ya, namun growth rate-nya dari 2% sampai 4%. Nah, angka rentang dari 1466 ini sampai 2684 inilah yang nanti akan dipresentasikan dan kita kalkulasi di pertemuan berikutnya dalam football field analysis.